Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ahli Gizi Rosihan. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat ya pemirsa ya. Oke, hari ini saya akan membahas tentang 4 ya jenis bahan makanan yang memicu peradangan. Oke, ini sangat menarik pemirsa ya. Tentu pemirsa pengen tahu apa itu 4 makanan pemicu peradangan. Ya, sebelum lanjut jangan lupa bagi yang sudah subscribe silahkan subscribe ya, silahkan di share, dibagikan kepada teman-teman Anda agar mereka juga mengetahui info seputar makanan yang memicu peradangan. Terima kasih. Ya, peradangan adalah suatu proses di mana tubuh kita mengadakan perlawanan ya terhadap masuknya kuman ya ke dalam tubuh kita, masuknya penyakit yang ada di dalam tubuh kita ya, agar kita bisa terhindar dari penyakit. Nah, namun dalam proses peradangan ini kadang-kadang dia bisa menyebabkan memicu ya tubuh kita menjadi tidak sehat ya. Dan kadang-kadang peradangan ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, stroke ya, dan berbagai macam jenis penyakit yang lain. Tentu kita harus waspada, jangan sampai justru bahan makanan ini akan memicu memperparah ya peradangan tubuh kita menjadi lebih parah lagi, dan kita tidak ingin ini terjadi. Nah, ada dari beberapa sumber ya, ada 4 sebenarnya bahan makanan yang bisa memicu peradangan. Artinya kalau kita sudah sakit ya, dengan mengkonsumsi ini akan memicu memperparah penyakit kita ya. Apa saja itu pemirsa? Pertama adalah makanan tinggi gula. Nah, jadi penting banget diperhatikan bahwa makanan yang mengandung gula yang tinggi itu malah memicu peradangan kita ya, sehingga tubuh kita menjadi lebih eh, makin memperparah ya. Artinya kalau kita lagi sakit ya, hati-hati dengan penggunaan gula yang berlebih karena dia memicu peradangan. Ini terjadi mekanisme begini bisa, dengan tingginya gula ya masuk ke dalam tubuh kita, otomatis insulin akan mencerna itu, dia akan memetabolisme agar bisa menjadi energi. Namun karena konsumsi kita berlebih ya, akhirnya dia menyimpan dalam bentuk lemak. Nah, lemak-lemak tubuh ini lama-lama akan membesar ya, dan ini akan memicu bertambah peradangan tubuh kita, dan ini sangat tidak dianjurkan ya. Lebih bagus kita mengurangi konsumsi gula ya. Saya sudah jelaskan kemarin, gula yang berlebih itu tidak baik ya, karena berbagai faktor akibat dari konsumsi gula yang berlebih yang menyebabkan kita tidak sehat ya. Itu yang pertama ya pemirsa ya. Kemudian yang kedua, makanan yang memicu peradangan adalah lemak trans. Nah, tentu pemirsa sudah mendengar ya, apa itu lemak trans. Kita sering ya mendengar di berita-berita, hindari konsumsi lemak trans. Nah, lemak trans itu apa sih pemirsa? Ya, lemak trans itu adalah suatu proses di mana lemak itu ditambahkan atau melalui proses namanya hidrogenisasi ya, di mana hidrogenisasi ini mengubah ya tekstur ya, konsistensi, dan kemudian juga umur dan daya simpan dari produk makanan itu menjadi lebih lama ya. Nah, ini malah sebenarnya lebih berbahaya kalau berlebih, dia malah memicu peningkatan peradangan tubuh kita ya, tubuh kita menjadi lebih sakit ya. Mestinya kita menghindari makanan ini atau paling tidak mengurangi ya. Ini bisa kita lihat dari akhir dari lemak trans adalah dia memicu peningkatan kadar LDL yaitu kolesterol jahat, dan dia menurunkan HDL yaitu kolesterol yang baik. Nah, lemak-lemak trans ini bisa kita lihat misalnya dalam proses pembuatan kentang goreng ya, banyak lagi bisa ya makanan-makanan lemak trans ya, yang junk food ya, yang kita harus waspada. Itu akan menghasilkan lemak trans, dan lemak trans ini ternyata memicu peradangan tubuh kita ya, yang dapat memperparah tubuh kita menjadi kita lebih sakit ya. Dan lemak-lemak jahat ini juga tadi sudah saya jelaskan, dia akan memicu peradangan, inflamasi ya, tubuh kita terjadi inflamasi, dan ini harus mulai kita hindari ya. Jadi prosesnya ini sangat tidak kita harapkan
terjadinya peningkatan lemak trans. Lemak trans sekarang sudah banyak bisa dijual ya. Kita bisa lihat produk-produk olahan ya, kayak goreng ya, kemudian minyak-minyak yang dihidrogenisasi tadi yang memicu peningkatan peradangan tubuh kita ya. Itu yang kedua yang dihindari adalah lemak trans. Kemudian yang ketiga apa bisa? Daging merah dan olahan ya. Nah ini sebenarnya daging itu memang ada lemak yang baik juga ya, tapi lemak jahat aja, cuma dia diproses dengan olahan ya, seperti diasinkan, diawetkan, diasap ya, kemudian juga diberi bahan-bahan lain yang menyebabkan dia menjadi lebih sedap ya, lebih enak, lebih lezat. Nah proses ini ternyata juga bisa memicu peningkatan peradangan tubuh kita. Tubuh kita menjadi inflamasi ya, peradang yang menyebabkan kita menjadi tidak sehat, dan sangat tidak diharapkan. Karena apa? Peradangan ini juga bisa memicu terjadinya serangan jantung, stroke ya, dan kita tidak berharap ya, karena memang lemak daging merah dan olahan ini mengandung lemak jenuh yang tinggi pemirsa ya, yang bisa memicu kenaikan kolesterol darah kita ya, dan juga tadi dia memicu peradangan tubuh kita. Tentu bisa harus tahu ya. Kemudian berikutnya yang keempat, yang terakhir adalah karbohidrat olahan. Nah sebenarnya karbohidrat olahan ini mirip-mirip dengan gula yang tinggi tadi, tapi karbohidrat olahan ini dia jenisnya bisa dilihat dari produk-produk yang terutama produk mengandung yang manis ya, misalnya sirup ya, kemudian juga kue-kue cakes ya, apalagi ya, banyak lagi bisa ya karbohidrat, termasuk nasi, gandum ya. Yang makanan-makanan yang tinggi ini memicu peningkatan insulin, peningkatan kadar gula darah kita, yang memicu tadi insulin bekerja lebih ekstra, dan lama-lama dia akan menjadi gula darah dan lemak tubuh, disimpan dalam lemak tubuh. Karbohidrat olahan ini sekarang sudah banyak dijual juga bisa ya, yang dijual di mana-mana ya, misalnya gandum ya, kemudian sirup ya, kue-kue yang manis-manis yang mengandung karbohidrat olahan ya. Karbohidrat olahan ini tujuannya memang agar makanan itu menjadi lebih lezat ya, namun dibalik itu dia malah memicu peradangan ya. Tentu kita tidak berharap terjadi pada kita. Oleh karena itu mulailah menjaga pola makan ya, menghindari 4 jenis makanan ini jangan sampai ada pada kita. Apalagi ya saat kita sakit. Saat kita sakit, 4 makanan ini akan memperparah karena dia akan meningkatkan peradangan, meningkatkan inflamasi. Oleh karena itu kita harus mulai menjaga pola makan, dan kita mulai mengubah pola makan kita agar kita menjadi sehat. Lebih baik kita mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi omega 3, misalnya minyak ikan ya, minuman yang berprobiotik ya, itu semua malah anti inflamasi, anti radang ya, menyebabkan tubuh kita menjadi lebih sehat. Oke, kesimpulan pertama tadi adalah 4 jenis bahan makanan yang memicu peradangan. Pertama adalah makanan yang mengandung gula yang tinggi, kedua lemak trans, yang ketiga daging masak dan olahan, kemudian yang keempat adalah karbohidrat olahan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di-share kepada teman-teman Anda pemirsa ya, agar mereka tahu juga kesehatan itu sangat penting. Jangan sampai kita sakit, kita baru sadar kalau kita udah sakit. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai kita terkena penyakit serangan jantung dan stroke. Mari menjaga pola makan ya. Share video-video ini kepada teman Anda agar mereka mengetahuinya. Terima kasih. Suasana lebaran masih ada ya. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.